Halo semuanya dan selamat datang. Hari ini kita bakal ngebongkar satu pertanyaan yang dari dulu sampai sekarang selalu bikin penasaran. Apa sih sebenarnya kebahagiaan sejati itu? Kita akan lihat gimana seorang filsuf dari zaman dulu mencoba mengurai semua yang kita pikir kita tahu soal bahagia. Oke, coba deh kita jujur sama diri sendiri. Sering banget kan kita pakai kata bahagia dan senang itu buat hal yang sama? Padahal menurut filsuf Thomas Aquinas, dua kata itu, wah bedanya jauh banget, kayak langit dan bumi. Nah, hal pertama dan paling penting yang harus kita lakuin adalah misahin dua perasaan ini. Ini penting banget biar kita nggak salah jalan. Gini deh, kesenangan itu ibarat kita lagi makan es krim di hari yang super panas. Enak banget kan? Tapi ya udah, habis gitu aja, cepet hilangnya. Sebaliknya, kebahagiaan sejati itu lebih kayak pohon yang kokoh. Akarnya itu nancep dalam banget di jiwa kita dan makin lama makin kuat. Oke, jadi kalau kebahagiaan itu bukan sekedar rasa senang yang datang dan pergi, terus apa dong? Kita sering banget nyari kebahagiaan di banyak tempat. Tapi ayo kita lihat, kenapa tempat-tempat yang kita tuju itu seringkali bukan jawaban yang sebenarnya. Nah ini nih, jawaban paling umum ya kan? Kalau ditanya mau apa, pasti banyak yang jawab pengen kaya dan sukses. Tapi ternyata, buktinya justru berkata sebaliknya. Logikanya Aquinas tuh sederhana. Kalau memang harta itu jawabannya, ya harusnya orang paling kaya di dunia otomatis jadi orang paling bahagia. Tapi kita semua tahu kan, nggak gitu ceritanya. Justru seringkali, setelah semua kebutuhan dasar kita terpenuhi, nambah uang itu nggak otomatis nambah bahagia. Kita cepat terbiasa, terus balik lagi deh nyari yang lain. Oke. Kalau bukan harta, gimana kalau jadi orang baik? Hidup yang lurus, jujur, adil, itu pasti kuncinya kan? Ya, itu penting banget. Tapi ternyata itu belum puncak tujuannya. Coba bayangin gini, jadi orang baik dan bermoral itu ibarat kita lagi membangun fondasi rumah yang super kokoh. Fondasi itu krusial, penting banget. Tapi itu baru fondasinya loh, belum jadi rumahnya. Nah, hidup bermoral itu menciptakan ketenangan dan stabilitas batin yang kita butuhin buat mulai ngebangun hidup yang benar-benar bahagia. Jadi, Aquinas ini benar-benar sistematis. Dia bahas satu persatu. Harta, kebajikan, bahkan hal-hal yang kita anggap super mulia kayak seni, persahabatan, atau kesehatan, semua itu, menurut dia, adalah alat bantu atau bagian dari kebahagiaan, tapi bukan sumber utamanya. Jadi, kalau semua hal yang biasa kita kejar itu ternyata bukan sumber kebahagiaan sejati, lantas apa dong? Nah, jawaban dari Aquinas ini benar-benar beda dari yang lain. Dia menyebutnya visio beatifica. Tunggu dulu. Visio di sini bukan berarti ngelihat pakai mata ya. Bayangin deh, seumur hidup kamu ngeliatin sebuah lukisan yang super rumit, terus tiba-tiba, dalam satu momen, klik. Kamu ngerti gambaran utuh yang tersembunyi di dalamnya. Nah, visio beatifica itu kayak gitu. Sebuah momen pencerahan di mana akal kita akhirnya nyambung dan paham sama sumber dari segala-galanya. Ini adalah level kepuasan yang, wah, udah paling puncak. Saking penuhnya, nggak ada lagi yang bisa bikin kita cemas atau ngerasa kurang. Semua masalah duniawi yang tadinya kelihatan besar, mendadak jadi kayak setetes air di tengah samudra. Kecil banget. Oke, tapi kalau ini adalah tugasnya akal, apa berarti kita tinggal mikir yang kencang aja buat bisa bahagia? Ternyata nggak sesederhana itu. Aquinas punya analogi yang cerdas banget buat ngejelasin ini. Analogi ini nunjukin kalaupun kita punya potensi buat paham, kita nggak bisa mencapai kebahagiaan tertinggi itu cuma dengan kekuatan kita sendiri. Kita butuh cahaya atau anugerah ilahi yang nerangin jalan kita. Oke, tujuannya udah jelas, yaitu penglihatan tadi. Cahayanya juga ada, yaitu anugerah. Terus apa dong yang bikin kita nggak bisa ngelihat? Apa yang bikin kita tetap ada di dalam gelap? Menurut Aquinas, jawabannya cuma satu, dosa. Dia bilang, dosa itu kayak kabut yang tebel banget yang nyelimutin jiwa kita, bikin pandangan kita jadi kabur, dan ngehalangin cahaya ilahi buat masuk. Nah, dosa ini bukan sekedar perbuatan loh, tapi lebih ke kondisi batin kita. Akarnya ada 3, dari akal kita yang sengaja pura-pura nggak dengar suara hati, dari keinginan duniawi yang nggak terkendali, dan dari kemauan kita yang lemah buat ngelakuin hal yang kita tahu itu benar. Nah, ini dia nih yang bahaya. Kalau sebuah dosa diulang-ulang terus, lama-lama itu bukan lagi cuma tindakan, tapi udah nempel jadi bagian dari karakter kita. Akibatnya, makin susah buat kita bisa melihat dengan jernih. Jadi, setelah kita bedah semua ini, apa sih kesimpulan utama yang bisa kita bawa pulang dari kerangka berpikir kuno ini?
Pada akhirnya pertanyaannya jadi bukan gimana caranya biar cepat bahagia, tapi lebih ke refleksi diri. Langkah kecil apa yang bisa saya ambil hari ini buat mulai menjernihkan pandangan saya, buat bergerak ke arah kepuasan yang lebih dalam? Dan jawabannya tentu ada di tangan kita masing-masing.